Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Pertama-tama admin sapa dulu bagaimana kabar nakama. Semoga baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuro no Sokanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Satu minggu berlalu dan tiba saatnya rombongan Kelvin berangkat ke Deramis. Kelvin telah selesai membuat semua perlengkapan yang ingin dia buat untuk rekan-rekannya, dan mereka semua memiliki kesempatan untuk mencoba perlengkapan baru mereka. Secara keseluruhan, kemajuan sesuai jadwal. Tidak ada laporan tentang pergerakan apapun dari para rasul. Jadi semuanya damai. Hanya saja Rion dan Stola menunjukkan kepada Kelvin hasil latihan rahasia mereka kemarin. Kelvin akui itu benar-benar mengejutkannya. Ide untuk menggunakan boneka sebagai senjata tidak pernah terpikir oleh Kelvin. Dan sekarang setelah Stola memiliki skill wayang, ada banyak hal yang bisa dia lakukan dalam pertempuran bahkan sendirian. Secara spontan, Kelvin menyuruhnya mencoba mengendalikan golemnya dan dia berhasil melakukannya. Semakin dia membiasakan diri dengan senarnya, semakin banyak boneka yang bisa dia kendalikan sekaligus. Kelvin benar-benar bersemangat untuk melihat apa yang akhirnya Stola bisa lakukan. Ketika perpisahan semua orang selesai, Kelvin berkata pada pelayannya kalau dia akan pergi dan akan melihat mereka kembali seketika sudah kembali. Semua pelayan berbaris rapi di teras depan, membungkuk dan menjawab serempak. Semoga perjalanan rombongan Kelvin tetap aman. Jadi gini guys, rombongan yang tidak ikut bersama Kelvin ke Deramis itu adalah para pelayannya, yaitu Huba, Rosalia, Elie, dan Ruka. Sementara Stola termasuk dalam rombongan Kelvin yang akan ke Deramis. Derap roda memenuhi telinga Kelvin. Keberangkatan mereka kali ini menggunakan kereta. Sehingga Sera berseru dengan penuh semangat mengintip keluar jendela. Kata Sera, jadi kali ini mereka tidak menggunakan gerbang teleportasi. Tingkah Sera membuat Stola memarahinya dengan sopan. Stola menyarankan Sera bersikap lebih anggun, karena akan ada kesatria yang menghadiri mereka. Kelvin bilang alasan mereka tidak bisa menggunakan gerbang karena Kelvin masih belum menerima otorisasi dari pihak Deramis. Dan Kelvin bilang jika beruntung, Colette mungkin bisa menggunakan koneksinya untuk memberinya otorisasi saat mereka tiba. Sementara Rion dan Alex yang dalam bayangannya sedikit tidak nyaman dengan pengawalan yang mereka dapatkan. Lebih tepatnya di luar jendela kereta mereka ada seekor kuda putih yang ditunggangi tidak lain oleh Cliff Stronggaf, kapten dari Ordo Suci Kesatria. Mereka telah dikirim oleh Colette menjemput rombongan Kelvin, dan entah bagaimana Colette bisa mengetahui keberangkatan Kelvin. Para kesatria suci terus berjalan di samping kereta tumpangan Kelvin dan rekan-rekannya, menarik tatapan tak percaya dari pedagang keliling yang sesekali mereka lewat. Kelvin sangat menyadari betapa mereka terlihat seperti parade. Melvina hampir pingsan saat pertama kali melihat kelompok yang menunggu mereka di gerbang par. Untuk beberapa saat sekarang, Kapten Cliff telah berulang kali meminta maaf kepada Kelvin secara tidak langsung. Tapi Kelvin tahu dia melakukannya untuk menunjukkan pertimbangannya. Namun sebenarnya ini juga menguntungkan bagi Kelvin, karena mereka bisa memasuki negara Deramis secara ilegal. Jadi Kelvin pikir dia harus berterima kasih sama Colette, termasuk Melvina. Setelah itu Sera dengan penasaran bertanya berapa lama lagi ke Deramis. Cliff menjawab sekitar 5 hari jika menghindari perkemahan dengan tetap berada di pos pemeriksaan. Sera bersuara tanpa komitmen kalau itu masih cukup lama. Cliff menjawab mereka bisa lebih cepat jika menggunakan Pegasus. Namun jumlah mereka cukup terbatas, jadi mereka tidak bisa dikirim dengan mudah.
Sebagai tanggapan, Kelvin bilang itu terlalu berlebihan jika digunakan untuk menarik kereta. Dan Rion setuju dengan tanggapan Kelvin, karena Pegasus tampak seperti kuda perang yang terlatih. Dengan tanggapan Rion, hal itu membuat Cliff merasa bahagia mendengarnya. Lebih tepatnya bagi Cliff itu sebagai pujian, karena dia dan bawahannya yang telah melatih kuda itu. Dikarenakan Kelvin punya waktu, dia memutuskan untuk meninjau apa yang dia ketahui tentang Kekaisaran Suci The Ramis. Intinya itu adalah negara yang didirikan oleh Ordo Suci Rin, agama terorganisir terbesar di dunia. Ordo Kesatria sendiri dipimpin oleh Kapten Cliff, yang juga berada di bawah payung Rin. Ibu kota mereka disebut The Ramis, adalah tanah suci agama yang memuja Melvina, Dewi Reinkarnasi. Ini juga merupakan lokasi di mana Oracle of the Ramis. Di atas urutan kekuasaan adalah Paus, di bawahnya adalah para kardinal, uskup agung, dan jajaran lainnya seperti bangsawan di negara lain. Sebagai Oracle, Colette berada di posisi khusus di luar sistem ini, memiliki kekuatan kedua setelah Paus. Adapun Cliff, Kelvin tidak begitu yakin, jadi Kelvin memutuskan untuk menanyakannya pada Kapten Cliff tentang apakah para kesatria suci memiliki semacam gelar. Sebagai tanggapan, Cliff menjawab pertanyaan Kelvin dengan mengatakan kalau mereka diberikan status yang terpisah dari status pendeta. Meski begitu, sebagai kapten kesatria, dia masih punya otoritas yang sama dengan seorang uskup agung. Setelah mendengarnya, Kelvin beritahu kalau dia mengerti. Kemudian setelah meminta Kelvin untuk membacakannya sebuah buku, Rion juga mengambil sebuah buku dari Kloto dan bergabung dengan Stola untuk naik ke pangkuan Kelvin. Kelvin dan rombongannya akhirnya tiba di The Ramis. Kota itu mengejutkan Kelvin. Segala sesuatu di ibu kota ditandai dengan warna putih bersih. Hanya ada satu pengecualian. Istana raksasa yang menjulang di tengah kota dengan warna perak yang mempesona. Menurut penjelasan Cliff, bahwa sejak dulu mereka telah menggunakan jenis sepatu khusus yang memperkuat efek sihir. Dan itu akan lebih terasa jika Kelvin semakin dekat ke pusat. Kelvin bertanya apakah bangunan perak itu tampak kekuatan batu bata ini paling terkonsentrasi. Sebagai tanggapan, Cliff kagum dengan kemampuan penegasan Kelvin. Cliff bilang, di sanalah jantung The Ramis sebagai negara dan Rin sebagai agama, tempat Colette berdoa bersungguh-sungguh. Tapi menurut Cliff saat ini Colette seharusnya berada di mejanya melawan segunung dokumen. Namun Kelvin masih bingung apa arti dari bangunan yang dilapisi perak. Karena Kelvin tidak bisa menggunakan analisis mata di atasnya, karena masih terlalu jauh. Sehingga melalui jaringan Melvina memberitahu Kelvin bahwa batu putih yang digunakan untuk membangun kota memiliki kekuatan untuk memperkuat sihir. Tetapi perak yang digunakan untuk membangun katedral agung memiliki kekuatan untuk memusatkan efek itu. Itu sebabnya efek menjadi lebih kuat semakin dekat Kelvin. Ini adalah pengaturan untuk membantu Oracle selama berabad-abad memanggil pahlawan paling berbakat. Setelah mendengarnya penjelasan dari Melvina, Kelvin pun mengerti. Itulah kenapa tempat ini menghasilkan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah. Kelvin berpikir Toya dan teman-temannya mungkin sangat bingung ketika tiba-tiba menemukan mereka di sini, sama seperti Kelvin. Tapi saat kereta kelompok Kelvin sedang berjalan di kota The Ramis, setiap orang yang mereka lewati berlutut untuk menyembah mereka seperti orang gila. Kelvin pikir identitas Melvina telah tersebar. Namun, Cliff menjelaskan bahwa orang-orang melakukan itu karena saat ini kelompok Kelvin sedang menaiki kereta yang biasa digunakan oleh para kardinal atau paus. Dan di The Ramis, semakin tinggi status seseorang, semakin suci mereka dianggap. Ketika orang percaya melihat kereta ini menuju katedral agung sejalan dengan yang lain, mereka tidak bisa tidak berhenti dan menyembah. Meski ini tampak aneh, Cliff meminta Kelvin untuk bersabar sampai tiba di istana. Kelvin memberitahu kalau mereka akan memasuki istana dari belakang. Menurutnya tidak ada penjara di sana. Saat ini rombongan Kelvin sudah tiba di depan gerbang belakang istana. Sambil membuka pintu, Cliff berterima kasih atas kesabaran Kelvin untuk sampai di sini. Sebagai tanggapan, Kelvin justru berterima kasih atas pengawalannya sambil tersenyum.
Seperti yang dikatakan Cliff, tidak ada penziarah di sini. Namun hanya ada sekelompok pendeta yang menunggu. Jumlah mereka ada 5 dari berbagai usia dan jenis kelamin. Cliff memberitahu dengan membisikkan ke telinga Kelvin kalau mereka adalah Kardinal de Ramis. Dalam hati Kelvin cukup terkejut disambut oleh mereka, karena Kardinal adalah orang dengan peringkat 2 tertinggi selain Colette. Jadi Kelvin peringatkan semua kelompoknya melalui jaringan untuk bersikap baik. Salah satu Kardinal berbaju merah menyambut Kelvin sambil memperkenalkan dirinya. Dia adalah Marcel Gottes, orang paling tua di antara Kardinal lainnya. 4 Kardinal lainnya kemudian memperkenalkan diri dengan cara yang seremonial, dan kelompok Kelvin merespons sebaik mungkin. Kemudian kelompok Kelvin dipandu oleh Kardinal berbaju hijau menuju ke tempat Colette. Dia telah memperkenalkan dirinya sebagai Saidil, dan dia adalah orang termuda dari Kardinal lainnya. Menurut Kelvin, satu-satunya yang bisa dipercaya oleh nalurinya. Sejujurnya, Kelvin sudah muak dengan mereka. Setelah kelompok Kelvin dibawa ke ruang tamu, Colette datang menyapa mereka. Namun ada sesuatu yang berbeda dari Colette, sehingga Kelvin cukup terkejut. Di mana Colette memiliki senyum seorang suci, sehingga hampir menyamai senyum Melvina sebagai seorang dewi. Sebenarnya, Kelvin sudah mempersiapkan diri untuk napas Colette yang sangat keras sehingga mereka hampir bisa mendengar detak jantungnya. Sehingga Kelvin mengadakan pertemuan dadakan melalui jaringan. Kelvin mengira ini adalah penipu, tapi Melvina meyakinkan Kelvin kalau dia adalah Colette yang asli. Karena masih belum yakin, Kelvin bertanya pada Angie tentang apakah ada orang di antara para rasul yang mungkin bisa meniru Colette. Sebagai tanggapan, Angie menjawab pertanyaan Kelvin dengan mengatakan kalau dia sangat ahli dalam hal itu. Tapi Angie tidak yakin bisa menjadi Oracle of the Ramis dengan sempurna. Kelvin cukup terkejut mantan rasul menyerah, jadi Kelvin pikir ini Colette yang asli. Melalui jaringan juga, Rion bilang Kelvin, Angie dan Melvina terlalu kasar menganggap Colette seperti itu. Menurut Rion, Angie juga bisa berperilaku sesuai keadaan. Melvina bilang kalau dia juga setuju dengan Rion. Melvina mengajak Kelvin menganggap kalau penyakit Colette bisa disembuhkan. Pada saat yang sama, setelah menggerakkan tangan Colette ke atas dan ke bawah, semua teman Kelvin tersenyum melihat pemandangan reuni mereka berdua. Lalu Colette berterima kasih pada Kardinal Sai yang telah meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk membimbing tamunya. Setelah Kardinal Sai menanggapi ucapan terima kasih Colette, dia pun pamit pergi. Sekarang, satu-satunya yang tersisa di ruang tamu adalah rombongan Kelvin, Colette, dan Kapten Cliff. Kemudian, Colette memberitahu Kelvin bahwa Sai dulunya adalah seorang kesatria dan sangat ingin sekali bertemu dengan Kelvin. Cliff juga menambahkan bahwa dia sekarang menjadi, lebih tepatnya, Sai adalah seorang petarung yang kuat dan percaya diri dengan kemampuannya. Setelah mendengarnya, Kelvin jadi mengerti kenapa dia tanpa sadar menyukai Sai. Setelah obrolan basa-basinya selesai, Melvina mulai ke topik utama. Lebih tepatnya setelah mereka memperhatikan tidak ada kehadiran mencurigakan, Melvina melanjutkan untuk memberitahu Colette dan Cliff segala sesuatu tentang Elearis, para rasul, dan tujuan mereka. Keduanya berteriak kaget beberapa kali selama rekapnya, tetapi sebaliknya mendengarkan dengan penuh perhatian. Colette tidak menyangka organisasi itu ada dan merekalah yang berada di balik perang Tresenian dan insiden di Festival Raja Binatang. Menurut Colette, ini benar-benar situasi yang gawat. Namun bagi Cliff, ini pembahasan yang sulit dia pahami. Jadi dia bertanya apakah Kelvin yakin akan hal itu. Sebagai tanggapan, Kelvin menjawab kalau Angie pernah menjadi rasul dan memberitahu mereka bahwa banyak hal yang terjadi saat itu, dan Angie ada di pihak Kelvin sekarang. Jadi Kelvin sarankan untuk jangan khawatir. Kemudian Colette memberitahu Melvina tentang orakel terakhir yang melayani Elearis adalah leluhur Colette, yaitu Iris de Ramilius. Sebenarnya ini adalah informasi rahasia, namun menurut Colette tidak ada yang perlu dirahasiakan dari Melvina, Nyonya, dan Dewi de Ramis. Namun bagi Colette mungkin lebih baik mendengarnya secara langsung dari ayahnya. Ayah Colette adalah Paus Philip. Colette jelaskan bahwa karena alasan pribadi, Paus Philip tidak pernah menunjukkan dirinya, bahkan kepada orang-orang percaya.
Satu-satunya orang yang diizinkan untuk bertemu dengannya secara langsung adalah pelayan, Cliff, Kardinal, Sai, dan Colette. Bahkan kardinal lain pun tidak diberikan hak istimewa itu. Ketika Calvin menanyakan alasannya, Cliff bilang semua akan jelas ketika Calvin melihatnya. Dengan begitu, Cliff pergi ke tempat Paus untuk membuat pertemuan dan meninggalkan ruangan. Kelompok Calvin kemudian menghabiskan waktu mengobrol tentang motorisasi, gerbang transportasi Riol, dan berbagai topik lainnya sampai Colette tiba-tiba menerima pesan melalui telepati dari Cliff. Lebih tepatnya, Paus Philip telah memberi izin untuk pertemuan itu, sehingga Colette meminta kelompok Calvin mengikutinya ke tempat yang mulia Paus Philip berada. Setelah menemukan diri mereka di lantai paling atas, Colette berhenti dan memberitahu kelompok Calvin bahwa Paus ada di balik pintu ini. Dan Colette bertanya apakah mereka siap. Semua dari kelompok Calvin mengangguk. Setelah diberi izin masuk oleh Paus, rombongan Calvin pun dikejutkan dengan Kaisar Paus yang duduk di singgasana ternyata seorang anak laki-laki yang lebih muda dari Rion. Philip pun menyambut mereka, kecuali Melvina, dan memperkenalkan dirinya dengan santai. Di sini, Colette memanggil Philip dengan sebutan yang mulia. Colette memberitahu Philip kalau Melvina juga ada di sini. Namun, Philip menanggapinya dengan tertawa. Melihat tingkah mereka berdua membuat Calvin mulai tidak bisa memahami situasi ini, karena Calvin pikir akan bertemu dengan pria dengan kekuatan paling kuat di Deramis. Tapi Calvin hanya melihat adegan seorang kakak perempuan memerami adik laki-lakinya karena telah melakukan lelucon. Dengan keraguannya itu, Melvina meyakinkan Calvin bahwa anak laki-laki di sana adalah Paus Philip yang asli. Melvina juga menghentikan percakapan antara anak dan ayah itu, sehingga Colette meminta maaf dan terus membungkuk. Sementara Philip tetap dengan gaya santainya. Reaksi mereka yang begitu berbeda membuat kelompok Calvin bingung bagaimana harus menanggapinya. Setelah itu, Paus meletakkan jarinya di mulutnya dengan seringai nakal. Paus memberitahu mereka mungkin dia terlihat seperti anak kecil, tapi dia meyakinkan kelompok Calvin kalau dia Paus yang asli. Lebih tepatnya, menilai dari tampilannya, Calvin bertanya tentang apakah dia telah berevolusi. Sebagai tanggapan dari pertanyaan Calvin, Philip sangat terkesan dengan ketajamannya. Philip kemudian mulai obrolan serius dan akan memberitahukan semua tentangnya. Intinya, Philip memberitahu mereka bahwa Iris adalah adik perempuannya. Pengungkapan itu membuat mata Calvin dan rekan-rekannya melebar karena terkejut. Sehingga Calvin bertanya berapa umur Philip sekarang. Philip menjawab kalau dia sudah hidup begitu lama, jadi dia sudah berhenti menghitungnya. Philip kemudian tertawa. Menurut Philip, pahlawan sebelum Toya adalah Sergei. Dan saat ini Sergei berada di organisasi Rasul itu. Dia dipanggil oleh Iris, Oracle sebelumnya. Dan Philip adalah anggota dari parti yang dibentuk oleh Sergei. Karena Sergei memiliki rambut hitam yang cantik, Philip jatuh cinta padanya. Bahkan anggota lain di partinya sangat tampan. Tapi konyolnya, Sergei itu gadis yang tidak pekaan, sehingga dia tidak pernah bersama dengan salah satu dari mereka dan kembali ke dunianya. Mendengar kalau Philip adalah anggota parti pahlawan, Calvin merasa beruntung. Philip memiliki banyak informasi yang Calvin butuhkan. Merasakan tatapan tajam Sarah pada Philip, Calvin memperingati Sarah melalui jaringan. Namun, Sarah bilang untuk tidak khawatir, karena Sarah sudah memaafkan semua hal yang terjadi. Calvin yakin hanya Melvina yang telah dimaafkan sepenuhnya oleh Sarah. Tetapi setelah bersamanya begitu lama, Calvin tahu Sarah bisa mengendalikan dirinya. Calvin percaya padanya. Ketika percakapan kembali berubah menjadi lelucon antara Colette dan Philip, Melvina kembali menyela mereka dan menyuruh mereka kembali ke topik utama. Dengan begitu, Philip meminta maaf karena sudah lama tidak bicara kepada orang lain selain Colette dan Sai. Jadi ini membuatnya sedikit bersemangat. Philip bilang seperti dugaan Calvin, saat Philip mengalahkan Gustav bersama Sergei, dia berevolusi menjadi orang suci. Lalu Philip bertanya apakah Calvin tahu tentang bagaimana evolusi memperpanjang rentang hidupnya. Sebagai tanggapan dari pertanyaan Philip, Calvin berkata kalau dia sudah tahu dari Raja Binatang Leonhard. Sehingga Philip terkesan. Philip yakin Leonhard sangat menyukai Calvin.
pengungkapan kalau Philip adalah orang suci, Kelvin tertarik dengan apa yang terjadi sehingga Kelvin menanyakannya pada Philip. Intinya kalau teman-temannya Philip tidak semua bernasib baik sepertinya, namun Philip masih memiliki seseorang bersamanya. Ketika Kelvin bertanya yang mana, Philip bertepuk tangan sebagai sinyal dengan sedikit ekspresi puas di wajahnya. Segera, seseorang mendekat di sisi lain pintu tempat kelompok Kelvin masuk. Kelvin berbalik dan menatap pria yang baru saja berpisah dengan rombongannya. Dia adalah Kardinal Sai. Saat ini Kelvin berada di kamarnya bersama Melvina. Kelvin menerima cangkir yang dipegang Melvina dan meneguk air yang sangat dingin itu dengan senang hati. Lebih tepatnya ini setelah pertemuan selesai. Sementara teman Kelvin yang lain saat ini sedang beristirahat di kamar tamu yang telah disiapkan untuk mereka di istana. Kelvin memberi isyarat agar Melvina duduk di sebelahnya di tempat tidur. Lalu mereka berdua saling mengobrol. Intinya hal yang mereka bahas adalah tentang tujuan Elleris membangkitkan Iris. Karena menurut Philip ada dua hal yang tidak diketahuinya, yaitu Sergei dan Iris masih hidup. Yang Philip tahu, Sergei sudah dikembalikan oleh Iris ke dunianya, sementara Iris meninggal setelah itu. Lebih tepatnya Iris dieksekusi karena mendorong mereka yang setia pada Elleris untuk bangkit. Sementara itu, meski Melvina mengetahui semua hal yang terjadi, tapi Melvina tidak dapat memberitahu Kelvin karena keterbatasan yang ditempatkan pada tubuh tiruannya. Namun, paling tidak Kelvin akan memastikan Colette tidak berjalan di jalan yang sama seperti yang dilakukan Iris. Dan Melvina setuju dengan itu. Tiba-tiba Kelvin mendengar suara birahi seseorang dari balik pintu. Lebih tepatnya itu adalah Colette yang sudah tidak dapat lagi menahan dirinya untuk bisa mencium aroma Melvina, dan Colette sudah menahan diri begitu lama, sehingga pengekangannya diambang kehancuran. Colette sudah mengirim semua orang pergi, jadi dia bisa memanjakan dirinya sedikit dan membiarkan dirinya mengambil bagian dari wewangian suci ini untuk saat yang paling singkat. Kelvin saat ini sedang berjalan-jalan dengan Melvina, Stola, dan Colette. Teman-teman Kelvin yang lain saat ini sedang berada di luar kota. Tapi ketika melihat ada rombongan pendeta penziarah, Colette mengajak Kelvin dan yang lainnya berjalan ke salah satu sisi jalan. Jadi mereka mengikuti. Hal itu dilakukan Colette agar tidak terjadi hal yang merepotkan jika mereka melihatnya di sini. Tiba-tiba Stola mengingat sesuatu. Kalau di ujung jalan yang dilalui Colette saat ini ada sebuah panti asuhan. Colette membenarkan tebakan Stola. Colette bilang sangat sedikit orang yang melewati jalan itu. Dan itu tidak akan membuat banyak keributan karena wajahnya terlihat di sana. Jadi Colette bilang mereka bisa berhenti untuk beristirahat di sana sebentar. Dengan terkejut, Kelvin bertanya apakah Stola sudah hafal kota besar ini. Stola menjawab bahwa dia sudah lama mengingatnya ketika dia harus datang untuk pesta makan malam. Stola mencarinya sambil mencari yang lainnya. Kelvin cukup terkesan dengan kemampuan Stola yang dapat mengingat sesuatu dengan hanya melihatnya sekilas. Kelvin telah belajar betapa pentingnya untuk memastikan bahwa dia mengunci pintunya di malam hari. Tetapi sekarang Kelvin harus berhati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang aneh di mana Stola dapat melihat. Perfect memory memang salah satu skill yang menakutkan. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.